Mansur, ngomong saham, jangan saham, Petren lurusin. Emang kita lagi ngurusin apa? Emang kita ngurusin saham itu, emang ngurusin apa? Emang kita ngurusin kemudian masuk perusahaan sana, perusahaan ini, menyebut itu. Emang buat siapa? Yang saya lakukan buat Petren. Bisa saya ngajak ngomong Anda semua, saya butuh duit 1 triliun buat ngerjain Petren. Bisa. Mau Anda patungan? Mau. Kalaupun mau dan saya terima duit Anda, maka saya akan makin bermasalah hari ini. Maka itulah saya ngamen, saya ngasong. Demi siapa? Demi Anda semua. Demi satu nama, Petren. Oh gitu ya. Jadi selama ini ngamen, ngasong, sedekah kesana kesini itu bukan demi Tuhan, tapi demi Petren. Wah, saya baru tahu Pak Yusuf Mansur. Iya, kemarin viral di sosial media sebuah video yang menunjukkan Ustadz Yusuf Mansur yang terlihat murka, ngamuk, emosi, tapi tetap ganteng. Kacamata gaul nggak ketinggalan coy. Iya, video Yusuf Mansur marah-marah membuat netizen keheranan. Ada dua kubu sih, ada yang heran, ada yang kasihan. Tapi banyak juga yang nyukurin. Saya sendiri sih termasuk yang heran ya. Dalam potongan video tersebut, sang ustadz membahas tentang perusahaannya, Petren. Petren. Dulu sempat populer tuh. Aplikasi sarana bayar listrik. Waktu bayar listrik, angsuran dan bayar tagihan tuh masih nggak semudah sekarang ya. Kalau sekarang kan gampang, tinggal buka internet banking, kelar semuanya. Nah, bisnisnya Yusuf Mansur yang namanya Petren ini, kok sepertinya sering banget yang bikin Yusuf Mansur ini keteteran. Dituntut sana sini ya. Yusuf Mansur berulang kali menghadapi gugatan sejumlah pihak karena salah satu bisnisnya, yaitu tadi Petren. Yang terbaru ya digugat 98,7 triliun ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas tuduhan ingkar janji atau wan prestasi. 12 orang yang nuntut. Aduh. Petren merupakan manajer investasi syariah pertama di Indonesia yang didirikan oleh Yusuf Mansur. Selain itu, Petren juga bisa buat e-money yang bisa buat bayar itu tadi segala tagihan. Problemnya adalah ketika banyak investor nggak bisa cairin itu duit setelah di top up atau store ke Petren, problemnya ada di situ. Pantesan Bang Ucup stres. Ya, diketahui dalam video yang tersebar tersebut, Ustadz Yusuf Mansur mengeluhkan bahwa ia membutuhkan dana yang besar untuk perusahaan miliknya. Semua juga gitu, Taj. Bukan antum aja. Mau lebaran nih, semua butuh duit. Tapi nggak gebrak-gebrak meja juga dong. Puasa nih. Di dalam video yang tersebar, sang ustadz terkesan ia melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan saham Petren. Yang namanya pengusaha punya tanggung jawab. Segala cara dilakukan agar perusahaannya bertahan. Tapi nggak gebrak meja juga dong. Puasa nih. Dalam unggahan video tersebut, ia mengutarakan beberapa pertanyaan dengan intonasi yang cukup tinggi dan penuh penekanan. Ada nada kesal, emosi. Tapi nggak gebrak meja juga dong. Puasa nih. Ada 3 kali ya. Jadi kira-kira dia bilang begini, biar mirip kacamatanya diganti. Kan tetap kudu ganteng. Marah juga kudu ganteng, diperhatiin. Ini puasa ya. Buat kalian-kalian yang mau marah di bulan puasa, perhatikan harus tetap kelihatan ganteng. Nah, nggak kelihatan jadinya, kameranya di mana? Ini parah ini, terlalu hitam. Sebentar, dosa gua ngikutin Ustadz ya. Jadi kira-kira beginilah, si Yusuf Mansur itu bilangnya begini. Emang kita lagi ngurusin saham itu ngurusin apa? Emang kita masuk perusahaan sana, perusahaan sini, pintu sana, pintu sini, masuk sana, masuk sini, embat sana, embat sini. Emang buat siapa?
Yang saya lakukan buat Pai, gitaris BIP. Bukan. Pai Tren. Kira-kira begitu kata Ustadz Yusuf Mansur ya. Jadi ternyata dia kesana kemari menyarankan untuk sedekah. Begitu udah sedekah itu kalau dia yang ngumpulin, apakah benar itu buat nombokin Pai Tren? Jangan-jangan begitu ya? Kita nggak tahu. Ia mengatakan bahwa ia membutuhkan dana sebesar 1 triliun rupiah. Banyak banget coy. Perlu 1 triliun rupiah untuk membesarkan Pai Tren. Pak, besarin anak aja kenapa sih, murah, nggak sampai 1 triliun. Kok mau gedein aja perlu 1 triliun. Katanya 1 juta dijamin gede dan permanen. Bercanda aja saya ya, maaf ya. Saya serius sekarang nih. Saya butuh duit 1 triliun buat gedein Pai Tren. Bisa? Mau Anda patungan? Kalaupun mau, saya terima duit Anda, maka saya akan makin bermasalah hari ini. Kata Pak Yusuf Mansur lagi. Ini maksudnya apa sih? Marah-marah, nanya, atau minta tolong? Kalau kita lihat dari kata-katanya, sepertinya Yusuf Mansur ini nggak serius ya. Cuma lagi bercanda sih menurut saya sih, dia sih. Iya nggak? Saya yakin ini hanya guyonan dia saja. Biasa kan namanya Ustadz kan, masa nggak lucu? Pasti lucu lah ya. Dan ini adalah guyonan khas Pak Yusuf Mansur. Emang di pinggir jurang banget dia tuh kalau bercanda ya. Dalam video pendek yang konon rekaman Zoom yang beredar luas itu, diduga sang Ustadz buntu mentok menemukan solusi menyelamatkan saham Pai Tren. Ustadz Yusuf Mansur akhirnya melepaskan semua emosinya. Lemesin aja Ustadz. Sudahlah, jangan kau pendam sendiri lara ini. Lepaskan Kak Yusuf, lepaskan. Mau saham atau mau masalah, lepaskan. Kami tidak tega melihat upayamu itu. Kami tak tega melihat emosimu itu. Kami tak tahan melihat deritamu. Lepaskan. Lemesin aja bang, lemesin. Jadi jorok ya jatuhnya ya. Dalam video tersebut ia mengatakan bahwa ia sampai melakukan ngamen dan ngesong. Ngesong apa ngasong ya? Kayaknya ngasong ya. Kalau ngesong beda artinya. Ya jadi dia sampai ngamen dan ngasong demi Pai Tren, bukan demi Allah. Ini Ustadz bukan sih? Bayangkan, mungkin ini perhatian khusus buat para member Pai Tren. Kalau sampai Pak Yusuf ngamen, apalagi puasa-puasa begini, kira-kira nih mainin lagu apa? Bukan gitu. Jadi Pak Yusuf ini juga bilang, maka itulah saya ngamen, saya ngasong. Demi apa? Demi siapa? Demi Anda semua. Demi satu nama. Yaitu Pai Tren. Ini Ustadz atau menurut saya ini dia nggak lagi ngustadz kalau lagi ngomong Pai Tren ya. Pasti dia lagi ngomong menjadi seorang pengusaha. Karena satu-satunya Ustadz yang bisnisnya sangat serius ya baru si Yusuf Mansur ini ya. Serius nyusahin orang soalnya. Maaf Tats, Anda ini mengelola bisnis investasi apa mengelola terminal? Kok ada bisnis ngamen dan ngasong segala? Selain itu, Ustadz Yusuf Mansur juga menegaskan ogah mengemis meminta suntikan dana dari investor kendati membutuhkan uang sebesar 20 miliar. Ini apa lagi? Orang mau buat buka bersama aja dompet kering. Bapak ini enteng aja, bilang minta duit 20 miliar. Lama-lama ngeselin ya. Kita butuh dana 20 miliar saudara-saudara semua. Dari mana duitnya? Apakah kita akan berdiri mengemis di depan orang-orang? Bukan saya. Begitu dia bilang. Ya kalau bukan antum siapa Tats? Masa para anggota yang merasa dirugikan sekarang yang melaporkan yang kudu ngemis? Seru ya. Selamat datang di Oposisi 69 FM bersama saya, Mas Jobray. Tarik Bambang. Indonesia, oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Semua isu jadi santapan, tak ada solusi, semua ratapan. Sekedar pusing dengan ucapan, sadar diri tak berani melawan. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Ya, masih disiarkan dari Jakarta, tepatnya dari Studio 2045. Yo guys, ada aja ya kelucuan di bulan puasa ini. Apalagi kalau bukan video Yusuf Mansur. Videonya viral, badai, viral banget, semua orang nonton. Malah jadi meme segala.
aksi gebrak meja sambil tetap ganteng dengan kacamata mahalnya. Jadi sedikit mirip Indra Kents ya. Waduh, jangan dong, jangan mirip Indra Kents, nanti dikandangin. Kabarnya Yusuf Mansur dililit keperluan dana yang nggak kira-kira. Jumlahnya nggak kira-kira. 1 triliun. Bukan triliun. Triliun. Kenapa jadi triliun? Ini kan bulan puasa ya. Sebenarnya apa yang terjadi? Bisnis Ustadz Yusuf Mansur, yakni Paytrend, dikabarkan sedang berada di ambang kebangkrutan. Apa itu Paytrend? Dan bagaimana nasibnya sekarang? Nah, berikut ini beberapa kabar yang saya coba kumpulkan soal Paytrend ini. Yang pertama, Paytrend ini adalah layanan dompet digital miliknya Ustadz Yusuf Mansur. Di awal berdirinya sempat dihentikan sementara oleh Bank Indonesia. Hal itu tercantum berdasarkan surat edaran Bank Indonesia tahun 2014 tentang penyelenggaraan jasa bayar wajib mendapatkan izin dari BI kalau floating fund itu gini loh. Floating fund itu gini. Ini ada perusahaan, kita top up ke dia. Nah, bayangkan semua membernya itu bakal top up. Kan dananya banyak banget nih di perusahaan ini. Ini namanya floating fund. Nah, aturan BI adalah kalau floating fund-nya sudah lebih atau mencapai 1 miliar, maka wajib punya izin dari Bank Indonesia. Paytrend waktu itu nggak punya. Nah, kalau aplikasi Paytrend ini ada di Google Play, Play Store, ada ya. Cara menggunakannya pun cukup mudah. Para member dapat melakukan berbagai transaksi berbasis internet seperti membayar tagihan, bayar listrik, beli pulsa, dan lain-lain. Cuman hapus dosa belum ada di si Paytrend, belum ada. Sekarang jadi nama dosa nih ya. Ustadz Yusuf Mansur pernah mendapatkan sanksi dari OJK. Itu tahun 2013, jadi sebelumnya. Atas aktivitasnya menggalang dana dari umat Islam untuk patungan usaha membangun hotel dan apartemen. Beliau ini memang satu-satunya ustadz saat ini yang demen banget ngumpulin duit. Ya, sanksi dari OJK itu berupa edukasi dengan meminta Yusuf Mansur menghentikan penggalangan dana sampai perizinannya diurus. Kurang baik apa OJK coba? Investasi untuk membangun hotel dan apartemen itu kini digugat sebagian investor ke Pengadilan Negeri Tangerang. Kasusnya masih rame sampai sekarang. Di luar kasus Paytrend ini ya, banyak juga ya ini ustadz ini mainannya ya. Yusuf Mansur menyampaikan kabar terbaru terkait rencana penawaran umum perdana atau IPO. Rencananya memang Paytrend ini mau di-IPO-kan. Jual saham lah. Dan apa-apa ya kalau mau dijual itu ya sebaiknya tuh kudu dibagusin dulu ya kan. Kalau masalahnya lebih banyak daripada branding baiknya, ya siapa yang mau beli, Bambang? Rencana IPO Paytrend itu sudah disampaikan Yusuf Mansur sejak pertengahan Januari tahun lalu. Dan ternyata sampai sekarang IPO itu juga nggak terjadi. Siapa yang mau beli perusahaan bermasalah? Ya sepertinya ini strategi Yusuf Mansur ya untuk mengulur masalahnya saja ya. Mainnya kasar sih Abang Mansur ini. Apalagi beredar kabar sejumlah karyawan Paytrend menunggu kepastian nasib mereka setelah dirumahkan tanpa mendapat gaji. Ini orang sok kaya nih ya. Karyawan aja nggak dibayar. Nah, sebagian mantan karyawannya juga belum mendapatkan pesangon. Meski sudah di PHK beberapa waktu sebelumnya. Lah kenapa begini Pak Ustadz? Bagaimana ente mau bayar tuntutan nasabah yang sampai 98 triliun? Gaji karyawannya aja mandek. Iya, strategi Yusuf Mansur ini sebenarnya sudah terbaca sejak lama. Publik menilai Yusuf Mansur tak lebih dari oknum ustadz yang menggunakan gimmick-gimmick agama seolah hanya untuk mengelabui umat berduit agar investasi ke bisnisnya yang aneh-aneh itu. Hal ini terbukti dari berbagai video sedekahnya yang aneh-aneh. Sudah banyak beredar video tentang sedekahnya. Yusuf Mansur ini memang dikenal sebagai ustadz sedekah. Materi ceramahnya tak lain pasti berujung himbauan sedekah. Dengan membawa-bawa hadis tentang kemuliaan sedekah yang akan ditukar 10 kali lipat oleh Tuhan. Ya, sebagai umat Islam saya percaya dengan hadis itu. Tapi apakah benar kemudian menjanjikan orang untuk bersedekah lalu kemudian akan dilipat gandakan 10 kali lipat dalam jangka waktu yang kita tidak tahu. Dan ini berbahaya.
Seolah senjata makan tuan, netizen gemas dengan isi video yang viral itu. Mereka menyarankan jika Ustadz Yusuf Mansur memerlukan uang 1 triliun, maka hendaklah sedekah 100 miliar. Karena matematikanya kan adalah sedekah akan diganti 10 kali lipat. Tentu ini adalah guyonan, satir, yang bikin sang Ustadz melintir. Ya memang seolah Yusuf Mansur harus menjilat nasihatnya sendiri. Ustadz yang sedang memberi nasihat kesabaran tentang masalah keuangan malah tidak sabar dan emosi, gebrak meja ketika tertimpa masalah hutang miliaran. Cie. Asik ya. Tapi dasar Yusuf Mansur, ia dan orang-orangnya tetap tidak mengaku jika Paytrend sedang dirundung masalah dan dikecam oleh membernya sendiri. Ia mengaku Paytrend tetap tumbuh karena banyak yang bersyukur menjadi bagian bisnis dan banyak pula yang mendoakannya. Astaga. Coba perhatikan Ustadz ini. Tiap kata selalu bernuansa religius. Meski tingkah polanya nggak jauh dari kasus-kasus hukum yang membuat beberapa orang harus menyeretnya ke pengadilan. Bisnis ya bisnis saja, Sup. Kok Sup ya? Yusuf maksudnya. Nggak perlu antum tempel-tempelin dengan gelar Ustadz antum. Bisnis perlu penyelesaian secara bisnis. Bukan kalau sedang terjepit, larinya ke ayat-ayat suci. Masih mau menyelenggarakan hajatan kawinan di Gelora Bung Karno? Kelarin dulu masalah duit umat ya Bang Ucup. Demikian Oposisi 69 FM. Tetap waras agar nggak bisa dikibulin kadun-kadun berbulu domba. Jilat bawahan, tekan atasan. Bletak! Tarik Ucup! Indonesia, oposisi tanpa isi kepala. Marah-marah aja Oh Ucup. no, ini negara gua. Puasa, Cup. Oposisi gak ada otaknya. Semua isu jadi santapan, tak ada solusi semua ratapan. Sekedar pusing dengan ucapan, sadar diri tak berani melawan. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Mau kemana kawan tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan.